Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hayanis? Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau membuat salah satu menu masakan yang sangat praktis dan simpel cara membuatnya. Insya Allah anti gagal dan hasilnya juga sangat sempurna. Menu masakan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan teman-teman dan bisa juga dijadikan sebagai menu hidangan ketika ada acara, apalagi nanti menjelang Idul Fitri. Ini cocok banget untuk disuguhkan untuk keluarga maupun kerabat yang nanti silaturahmi ke rumah kita. Ini insya Allah menu yang sangat praktis ya teman-teman. Dan banyak yang menyukainya, yaitu lontong sayur. Nah, di sini saya mau membagikan resep lontongnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Insya Allah ini nanti hasilnya sangat sempurna ya, kenyal, tapi ini tanpa bahan pengenyal ya, teman-teman. Insya Allah sangat mudah bikinnya. Saya sudah menyiapkan beras sebanyak 2 liter, ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Lalu akan kita masak dengan air sebanyak 2,5 liter. Ya, ini tergantung sama jenis berasnya ya. Ada yang beras pulan atau ada yang beras sedang, jadi tergantung sama beras yang teman-teman pakai. Tapi ini beras yang saya pakai yaitu beras agak pulan. Ya, berasnya agak pulen, jadi airnya cukup 2,5 liter saja. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan daun salam, lalu 1 sendok makan garam. Nah, untuk kuncinya di sini, untuk tipsnya membuat lontong sayur itu enak. Ini ajaran dari ibu mertua saya, ya. Ditambahkan dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Ini minyak gorengnya bisa kita tambahkan sekitar 3-5 sendok makan. Dengan menambahkan minyak goreng nanti insya Allah hasilnya sangat bagus dan rasanya juga lebih mantap ya. Dengan ada rasa gurih dari garamnya dan wangi daun salamnya juga. Jadi benar-benar jadi hidangan istimewa. Lontongnya nanti sangat berasa. Terus kita aduk-aduk ya teman-teman sampai airnya menyusut. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa channel Sahabat Hayanis di subscribe dan di like ya video-videonya. Boleh di share dan dikasih komentar buat saya, mudah-mudahan bisa saling support dan juga saling memberikan saran ya. Nah, ini airnya sudah menyusut ya teman-teman. Jadi untuk bentuk aronannya seperti ini sudah benar-benar kering ya. Nanti kita bisa sisihkan dan kita diamkan hingga benar-benar dingin. Nah, ini aronnya sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah menyiapkan juga daun pisangnya untuk membungkus lontongnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan perhatikan saya membungkus lontongnya dengan daun pisang. Ini mau saya buat dengan ukuran yang besar ya. Jadi tidak terlalu kecil. Karena ini dapat daun pisangnya juga alhamdulillah lumayan lebar. Jadi sekalian aja saya buat lontong sayurnya ini ya dengan model atau ukuran yang jumbo, ukuran yang besar. Nah, biasanya kan ada yang bentuk dengan bentuk yang bulat. Nah, kalau saya di sini dengan bentuk yang pipih ya, karena nanti mau saya gabungkan dengan 1 bungkus lagi, kemudian bisa diikat ya dengan tali. Nah, ini kita bikin yang satunya lagi. Sama ya ukurannya, kita buat juga dengan ukuran yang besar. Jadi sekitar 2 sendok nasi atau 2 centong nasi ukuran aronnya. Bisa kita ratakan. Ya, insya Allah ini nanti hasilnya benar-benar cakep ya teman-teman.
Ini untuk daun pisangnya diusahakan benar-benar layu, jangan sampai nanti ada yang pecah ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang pecah, bisa teman-teman dikasih double daun pisangnya, karena nanti proses masaknya itu mau saya rebus. Nah, ini kita sandingkan jadi dua isinya ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Betawi itu jadi satu tangkrep namanya. Nah, ini bisa kita ikat dengan tali. Jadi bentuknya nanti gepeng ya teman-teman. Lontong sayurnya khas bikinan orang Betawi nih. Nah, lihat ini kita ikat, jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendor ya. Karena nanti untuk proses merebusnya biar tali ini tidak mudah lepas. Kalau kekencangan nanti proses mengembang dari aronnya itu akan lama ya. Makanya jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendor. Nah, ini cara mengikatnya seperti ini teman-teman. Insya Allah ini sudah pas ya ikatannya dan tidak mudah lepas. Siap nanti untuk kita rebus. Nah, ini airnya sebelumnya sudah kita didihkan ya teman-teman. Jadi sebelum dimasukkan lontongnya, airnya itu harus benar-benar sudah mendidih. Dan diusahakan itu airnya cukup ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan air lagi pada saat perebusan. Nah, ini tipsnya agar lontong itu awet. Jadi harus dimasak sekitar 1,5 sampai 2 jam. Ya, jadi saya tidak memakai metode yang cepat karena itu akan beresiko mudah basi. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi lontong yang saya buat. Ini sudah saya dinginkan ya teman-teman, sudah benar-benar dingin. Insya Allah ini jadinya sangat bagus dan insya Allah awet ya teman-teman. Karena proses perebusannya lumayan lama. Karena itu salah satu tipsnya ya, walaupun nanti dibilang boros gas tapi nggak masalah karena kita mau mendapatkan lontong yang hasilnya bagus dan juga awet. Bisa teman-teman lihat benar-benar padat ya. Jadi ketika diiris itu hasilnya cakep banget. Tuh, ini padat dan kenyal padahal tanpa tambahan bahan apapun ya. Apalagi kadang ada yang pakai pengenyal atau apalah namanya ya. Nah, di sini saya tidak memakai bahan-bahan tambahan yang dari kimia ya, teman-teman. Insya Allah ini alami. Nah, ini lihat hasilnya sangat cakep. Bagus banget. Cocok dijadikan sebagai hidangan ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai pengganti ketupat. Pada saat nanti hidangan ketika lebaran ya teman-teman. Jadi cukup dengan dibungkus daun pisang, insya Allah kita sudah bisa membuat lontongnya. Tuh lihat, Masya Allah, benar-benar bagus hasilnya. Nah, ini akan saya hidangkan dengan sayur. Ini saya sudah buat ya, sayur godok labu siam dicampur dengan tempe. Dan nanti akan saya sandingkan juga dengan semur daging. Untuk resepnya insya Allah nanti akan menyusul ya teman-teman. Untuk menu pendampingnya terserah sama kesukaan teman-teman ya. Bisa ditambahkan dengan sambal pete atau sambal goreng ati ya. Ditambahkan juga dengan emping, itu sangat sedap insya Allah. Nah, di sini saya cukup membuat sayur godoknya dan ada semur dagingnya. Akan kita coba ya, lontong sayurnya dipadukan dengan semur dagingnya. Bisa juga nanti teman-teman ganti dengan opor ayam atau ayam goreng, pokoknya sesuai dengan selera teman-teman aja. Sekarang ini mau saya coba untuk rasanya ya. Lontongnya tuh Masya Allah sangat besar ya hasilnya dan sangat kelang. Sekarang kita coba dulu. Bismillah.
rasanya pas banget. Dari lontongnya benar-benar kenyal tapi lembut ya. Insya Allah hasilnya ini bagus. Dan ini bikin saya nggak berhenti makan, Masya Allah. Ini dia sudah jadi menu sederhana untuk hidangan keluarga ya. Bisa juga nanti ketika lebaran, insya Allah semua keluarga pasti suka. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Insya Allah hasilnya sangat enak. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.